Halo sahabat Kompas Otomotif, kembali lagi dengan saya Dio Dananjaya. Kali ini saya berkesempatan mencoba langsung Mazda CX-3 terbaru. Bagaimana impresi mobil yang memiliki tagline Your First Mazda SUV ini? Selengkapnya saksikan video berikut. Nah, sahabat Kompas Otomotif, jadi di sebelah saya ini adalah Mazda CX-3 1.5 Sport. Secara tampilan mobil ini masih sama dengan CX-3 yang varian 2000cc sebelumnya. Desain fascia masih menggunakan bahasa kode ya, yang sudah menjadi trademarknya Mazda selama ini. Grill juga sama, ini masih menggunakan garis-garis horizontal nih, dua gini nih modelnya. Kemudian lampu menggunakan proyektor LED, sudah ada DRL juga. Tapi kalau untuk lampu sen ini masih halogen. Tapi kalau di bawahnya lampu fog lamp ini juga sudah LED. Secara tampilan kalau kita melihat fascia nggak ada bedanya dengan varian 2000cc. Namun yang membedakan sebetulnya ada pada warna. Warna polymetal grey ini hanya ada di varian 1500cc. Kalau kita lihat dari jauh warnanya kayak warna solid gitu ya, warna abu-abu solid, warna biasa. Tapi sebenarnya kalau kita lihat lebih dekat, ini kelihatan banget nih, kelihatan banget bedanya. Dia ada metalik-metaliknya gini, apalagi kalau sudah terkena cahaya matahari. Buat Anda yang mau CX-3 dengan warna polymetal grey ini, ada tambahan sekitar 4 juta rupiah dari harganya. Sekarang kita beranjak ke bagian samping. Nah, di bagian samping, hal yang paling saya suka dari Mazda CX-3 adalah garis desain jendelanya ya. Jadi kalau kita ngeliat dari samping nih, dia melengkung gitu. Terus dia naik ke atas. Jadi kelihatan dinamis gitu sebagai SUV kompak. Sementara kalau kita lihat list di bagian jendela, ini nggak ada chrome, melainkan adanya piano black. Nah, ini piano black ini kesannya bener-bener terasa banget premiumnya nih, ketimbang warna chrome. Kemudian kalau kita melihat pelek, nah ini juga nih salah satu pembeda dibandingkan Mazda CX-3 yang varian 2000cc. Untuk yang varian 15 Sport ini menggunakan warna dual tone ya, kombinasi antara warna silver dengan warna abu-abu gelap, kemudian dibalut dengan ban Toyo berukuran 215/50R18. Kalau secara desain sama dengan yang varian 2000cc, tapi secara warna ini beda. Kemudian tetap ada over fenders seperti SUV kompak kebanyakan. Nah, di bagian bawah sini ini baru ada hiasan berupa list chrome. Secara tampilan mobil ini memang kelihatan pendek gitu dibandingkan SUV sekelasnya, karena mobil ini sebetulnya diambil dari basis Mazda 2 ya. Mazda 2 merupakan hatchback, kemudian sama Mazda ditingkatkan menjadi CX-3, sebuah SUV kompak. Jadi bisa dibilang ini adalah SUV dengan cita rasa hatchback gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Nah, di bagian belakang perbedaan CX-3 1.5 dibandingkan varian 2000cc paling kelihatan itu ada di logonya. Nih, desain logonya nih sekarang lebih mengotak gitu ya. Berbeda sama yang sebelumnya, lebih ada lengkungan-lengkungan gitu. Ini lebih mengotak tajam-tajam gitu. Kemudian ada logo Sky Active G di sini. Kalau kita melihat desain belakang, ini memang kelihatan rendah karena saya bilang tadi mobil ini diambil dari basis Mazda 2. Kalau kita melihat atas, antena sudah menggunakan model shark fin. Kemudian di kaca belakang sudah ada defogger, sudah ada rear stop lamp, sudah ada wiper belakang. Tapi yang paling menarik menurut saya adalah knalpot ganda di belakang ini. Ini kayaknya satu-satunya di kelasnya nih. Jadi dia bukan cuma sekedar hiasan, tapi ini beneran knalpot ganda nih untuk mesin 1500cc. Ini keren sih, patut dapat apresiasi nih. Kemudian untuk visibilitas saat mundur, sudah ada kamera mundur dan ada sensor parkir 4 buah. Sekarang kita coba lihat bagasinya seperti apa. Nah, begini desain bagasi Mazda CX-3. Kalau kita lihat emang tidak begitu besar ya. Ini mungkin cukup untuk satu buah koper ukuran besar dan beberapa ransel di sini. Jadi emang nggak begitu besar. Kalau kita lihat bawahnya nih, ada ban serep nih.
ban serepnya model Space Saver, jadi yang lebih kecil. Kalau Mazda CX-3 ini nggak menyajikan bagasi yang besar, seperti apa ya kabinnya, jadi penasaran. Nanti kita lihat yuk kabinnya seperti apa. Masuk ke dalam interior ada beberapa catatan. Pertama, pintu ternyata bisa dibuka dengan cukup lebar nih sudutnya. Kemudian terasa cukup mantap ya, agak berat gitu kalau kita buka. Tapi akses masuk ternyata harus agak nunduk. Jadi kita nggak bisa langsung masuk aja karena kepala pasti akan mentok nih di sini. Jadi mau nggak mau penumpang harus agak nunduk saat masuk. Nih kalau kita nggak nunduk mentok. Jadi harus nunduk sedikit. Oke, di belakang saya langsung terkesima nih sama interiornya Mazda 2. Sebelumnya saya sudah pernah mencoba CX-5 dan CX-9 gitu ya. Ternyata karpetnya sama loh. Ini detail-detail karpet ini menarik juga nih. Jadi berbeda dengan model-model merek lain ya, yang karpetnya polos. Ini punya CX-3 ada motifnya gitu. Unik aja dibandingkan mobil-mobil lain. Kemudian kalau bahan jok, nah ini juga beda nih dibandingkan CX-3 varian 2000cc. Sekarang sudah menggunakan bahan kombinasi fabrik dengan kulit. Material kulitnya terbilang cukup empuk, cukup ini juga maksud saya lembut, nggak terlalu kasar. Tapi memang kalau bahan fabrik ini beberapa orang lebih suka ya. Mungkin salah satunya karena bahan fabrik tidak panas saat berkendara. Jadi lebih nyaman aja dan lebih empuk sih, emang relatif lebih empuk bahannya dibandingkan kulit. Tapi mungkin kombinasi ini bikin Mazda CX-3 terlihat lebih mewah. Secara umum desain interiornya didominasi warna gelap. Untuk ruang di belakang memang tidak begitu lega. Ini kaki saya masih ada sih jarak sedikit, sekitar 7 jari nih, 7-6 jari kaki, tapi masih bisa ditaruh di kolong jok. Jadi masih cukup nyaman lah untuk tinggi badan sekitar 165 cm, ruang kakinya cukup. Kemudian ruang kepala ini untuk saya masih ada jarak cukup jauh juga nih, sekitar 8 sampai 9 jari mungkin. Tapi memang di belakang sudah tidak ada fasilitas apa-apa ya. Di sini nggak ada AC ataupun soket USB. Kemudian tunnel di bagian tengah juga masih cukup tinggi nih. Jadi untuk penumpang bagian tengah mungkin agak sempit ruang kakinya. Kalau kita ngomongin duduk, ini posisi senderannya ini masih terbilang cukup tegak ya. Ini ada pengaturannya apa nggak? Coba kita cek dulu. Nggak ada ternyata, internet udah fix nih. Kalau saya sih ini agak tegak sih. Kalau untuk perjalanan jauh mungkin agak sedikit kurang nyaman, tapi kalau untuk dalam kota sih cukup banget. Kemudian di tengah sini ada armrest dengan ada 2 buah cup holder nih. Lumayan untuk menaruh minuman Anda. Dan sudah ada headrestnya. Di tengah juga ada headrest, tapi kalau kita duduk coba. Nah ini yang tadi saya bilang, akses kaki, ruang kakinya nih terbilang terbatas untuk tengah. Keras ya kalau di tengah nih. Mungkin lebih cocok untuk anak kecil ya. Senderan belakang juga kurang nyaman. Jadi memang sebenarnya CX-3 ini untuk berempat sih nyamannya. 4 orang dewasa. Kalau Anda mencari yang lega, mungkin bukan ini pilihannya. Tapi kalau untuk cari mobil dengan kemewahan yang cukup baik, saya rasa ini bagus sih. Sekarang saya penasaran seperti apa di bangku baris depan. Oke, sekarang kita udah ada di baris kedua. Maksud saya pertama, Mazda CX-3 terbaru. Secara tampilan, desain dashboard masih sama nih dengan CX-3 sebelumnya. Bahkan kalau dibandingkan dengan Mazda 2 juga identik. Nuansa kabin didominasi dengan warna hitam. Bahan dashboard nih masih hard plastik, tapi bawahnya sudah material empuk nih. Di setir juga sudah dilapis kulit. Kalau ngomongin kualitas material, Mazda nggak diragukan sih. Kualitas interiornya kelihatan solid, kelihatan bagus gitu ya. Tapi memang kalau di bagian door trim ini masih plastik keras. Kemudian di bagian armrest nih, ini udah dilapis dengan kulit nih.
Kalau kita ngomongin perbedaan dibandingkan Mazda 2, secara tampilan sama, tapi perbedaan mencolok ada di rem tangan. Kalau di Mazda 2 itu pakai rem tangan manual, kalau di CX-3 itu sudah electric parking brake. Kalau fitur-fitur ini masih sama sih, persis dengan Mazda CX-3 yang varian 2000cc. Perbedaan mungkin ada di beberapa ya. Kalau kita ngomongin ini seperti ini, head up display ini masih ada, masih sama dengan sebelumnya. Kemudian kalau ngomongin blind spot monitoring, ini juga ada. Ini fitur iStop bahkan ada, traction control juga ada. Jadi memang sebetulnya varian ini bukan varian downgrade ya, cuman memang kapasitas mesinnya aja yang dibuat lebih kecil untuk menekan harga agar bisa bersaing di segmen SUV kompak yang pemainnya tuh ramai tuh di sana tuh. AC, nah ini AC memang bukan pengaturan digital, ini masih model analog semua, tapi ini lengkap sih. Ini ada pengaturan suhu, pengaturan fan, dan pengaturan arah semburan. Head unitnya ada di atas ini, sudah menggunakan MZD Connect. Ini masih sama juga dengan CX-3 yang 2000cc ataupun dengan Mazda 2 ya. Ini dari sini kita bisa mengatur berbagai fitur mobil. Salah satu yang menarik adalah ini nih, fitur kehematan bahan bakar. Di sini Anda bisa melihat langsung fitur kehematan bahan bakarnya nih di sini. Saat mesin jalan, saat iStop aktif gitu. Terus yang menarik juga Apple CarPlay. Nah, fitur Apple CarPlay menarik nih. Jadi di sini kita bisa menggunakan Bluetooth ataupun sambungan langsung nih dengan soket USB di sini. Gitu. Biasanya kan mobil-mobil kan hanya salah satu ya. Mungkin hanya lewat kabel USB atau hanya lewat Bluetooth aja. Tapi di CX-3 1.5 ini ada dua-duanya. Selain sambungan USB, di sini tengah juga ada sambungan aux nih. Ada soket SD card juga, dan gak ketinggalan ada soket 12 volt. Untuk Mazda CX-3 sendiri ini ternyata masih ada input CD nih. Mungkin ini karena masih CBU Jepang ya, di sana masih ada ya yang menggunakan CD untuk mendengarkan musik. Transmisi CX-3 1.5 menggunakan transmisi yang sama dengan model 2000cc, yaitu menggunakan 6 speed otomatis dengan torque converter. Nah, jadi ini juga beda dengan pesaingnya di segmen SUV kompak yang biasanya sudah menggunakan CVT. Dia masih menggunakan transmisi otomatis konvensional. Impresi berkendaranya tentu bakal berbeda. Nanti kita coba deh saat impresi berkendara seperti apa. Terus ada juga nggak ketinggalan ada mode berkendara nih. Ada sport dan normal, tapi ini hanya untuk mengatur perpindahan giginya saja. Di belakang ini ada pengaturan MZD Connect. Di sini lengkap ya. Ini yang saya suka dari MZD Connect, bukan cuma fiturnya aja yang tampilannya menarik, tampilannya cukup canggih gitu, high tech, tapi tombol-tombol ini tuh terasa mantap gitu, dipencet-pencet, digunakan ya, diputar-putar tuh terasa mantap gitu. Sementara kalau di setir, nah di setir ini sudah ada tombol pengaturan audio juga, ada pengaturan telepon, sambungan telepon, dan di sebelah kanan gak ketinggalan ada cruise control. Cruise control memang bukan yang adaptive cruise control, tapi ini sudah cukup lumayan lah. Sudah ada cruise control. Kemudian di sini ada tombol info. Tombol info ini untuk mengatur rata-rata konsumsi BBM nih di MID. Ada juga range bahan bakarnya, ada lagi sama real time konsumsi BBM. Sementara kalau di yang sebelah kiri di sini hanya untuk pengaturan trip meter aja, trip meter sama odometer. Speedometer sudah menggunakan digital dan tertampil di layar head up display. Sementara kalau di tengahnya ini cuman tachometer aja ya. Untuk bahan jok sama sih dengan di belakang, kombinasi antara bahan kulit dan bahan fabric. Ini desain jok ternyata memang ada perbedaan juga sih dibandingkan Mazda CX-3 sebelumnya ya. Motif-motifnya ini udah diperbarui jadi lebih up to date dengan desain sekarang. Sekarang kita langsung aja coba impresi berkendara Mazda CX-3 1.5 terbaru seperti apa. Oke, sekarang kita langsung aja mencoba impresi berkendara dari mobil ini. Pertama-tama kita akan bahas dulu posisi duduk. Posisi duduk dari CX-3 ini terbilang sudah cukup ergonomis. Soalnya mobil ini sudah dilengkapi dengan pengaturan setir, tilt maupun teleskopik gitu. Posisi duduk sudah oke. Kemudian untuk sandaran jok memang ini masih bisa diatur secara manual. Kalau yang varian 2000cc kan sudah otomatis ya. Ini manual tapi sudah cukup lengkap karena ada reclining. Ada reclining,
ada pengaturan ketinggian juga, dan ada maju mundur. CX-3 1.5 Sport menggunakan mesin 1500 cc Sky Active G dengan tenaga sekitar 109 tenaga kuda dan torsi 144 Nm. Di atas kertas, CX-3 1.5 mungkin bukan mobil dengan tenaga paling besar di kelasnya, namun kalau kita rasakan, ternyata mobil ini memiliki akselerasi yang cukup responsif. Salah satu penyebab mungkin kami duga karena menggunakan transmisi otomatis konvensional. Mobil ini menggunakan transmisi otomatis 6 speed yang memberikan perpindahan gigi layaknya transmisi manual. Jadi ada jeda, ada sensasi perpindahan gigi ya. Jadi ada hentakannya gitu. Apalagi CX-3 juga memiliki fitur pedal shift di setir. Nah, ini yang memang memberikan sensasi sporty tersendiri ya. Ada plus minusnya nih di sini, di kanan dan kiri. Dan kalau Anda mau menggunakan transmisi mode sport, ini juga bisa. Jadi tinggal digeser aja ke sebelah kanan. Nah, ini udah. Jadi kalau kita mundur ke belakang, ini giginya akan bertambah. Sementara kalau kita maju ke depan, giginya akan mundur. Kemudian akselerasi juga makin responsif lagi kalau Anda mengubah mode berkendara ke mode sport. Ketika mode berkendara berada di mode sport, ini akan memberikan perpindahan gigi di RPM yang lebih tinggi. Misalnya kalau perpindahan gigi normal itu berada di RPM sekitar 1000 sampai 2000 RPM, tapi ketika di mode sport itu akan lebih tinggi lagi, jadi bisa di 3000 bahkan lebih gitu. Itu memang memberikan itu tadi akselerasi yang lebih spontan, lebih responsif, sehingga buat Anda yang hobi berkendara, hobi dengan kecepatan tinggi, pasti sangat terpuaskan nih dengan CX-3 terbaru. Kemudian kalau kita bicara soal kekedapan kabin, mobil ini memang di kelasnya di segmen SUV kompak bisa dibilang cukup hening. Namun kalau saya rasakan road noise dari roda masih terasa ya. Kalau kita melewati jalan aspal ataupun jalan beton, itu suara bising dari ban masih masuk ke dalam kabin. Namun memang untuk suara kendaraan, suara motor dari samping ini ternyata cukup baik peredamannya. Kemudian kita bicara soal performa. Tadi saya bilang performanya sudah cukup baik ya di kelasnya. Tapi yang paling menarik ternyata catatan konsumsi BBM-nya. Mesin Mazda CX-5 1.5 Pro ini menggunakan mesin 1500 cc Sky Active G. Di atas kertas kompresi rasionya mencapai 13:1. Artinya kalau secara umum mobil ini harus menggunakan BBM dengan oktan tinggi. Namun Mazda ternyata hanya membutuhkan BBM oktan 90. Itu bisa kita lihat di tangki bahan bakarnya, itu ada oktan minimal 90. Dan dengan mengisi BBM setara Pertalite, ternyata konsumsi BBM masih cukup irit loh. Ini mobil sudah saya gunakan sekitar 129 km. Konsumsi BBM-nya untuk rute kombinasi masih bisa mencatat 14,2 km per liter. Padahal mobil dipakai untuk keperluan video nih, misalnya seperti ini saat idle, ini saya biarkan AC menyala, mesin menyala, kemudian kita tadi udah lewat kemacetan di jalan tol, tapi ada juga jalan lancarnya, dan konsumsi BBM masih bisa 14,2 km per liter. Bisa dibilang susah banget nih bikin boros mobil ini, karena dibikin nyala terus aja mesinnya, dibikin ngebut, dibuat bejek-bejek gas gitu, masih bisa segini catatannya. Ini sangat baik sih untuk segmen SUV 1500 cc. Oh iya, satu lagi yang menarik adalah soal bantingan suspensi. Mazda memang terkenal dengan mobil yang memiliki pengendalian baik ya. Mobil ini memang terkenal sangat driver oriented untuk merek-merek Jepang, sehingga tak heran jika mobil ini menyajikan handling pengendalian yang begitu baik di kelasnya. Untuk SUV kompak aja, rasa pengendalian CX-3 terasa sangat nurut ya. Bisa dibilang mungkin ini mewarisi rasa berkendara dari Mazda 2 yang sangat lincah ya, sebagai sebuah hatchback perkotaan, lincah gitu, kencang juga, ternyata masih sangat terasa di CX-3 1.5. Apalagi mobil ini juga mengusung desain yang ala-ala SUV ya, sehingga secara ground clearance lebih tinggi. Jadi mobil ini memang punya fleksibilitas lebih baik, bisa di perkotaan dan bisa di medan-medan yang memiliki jalan kasar gitu ya, jalan-jalan tanah sedikit lah, itu masih bisa.
Nah, namun pengandalian yang baik harus dibayar dengan bantingan suspensi yang bisa dibilang cukup keras ya. Jadi memang bantingannya ini kalau kita sendirian, apalagi saat melewati lubang, saat melewati guncangan, itu terasa sangat keras, baik di depan maupun di belakang. Saat dibawa berkendara penumpang penuh pun saya sempat merasakan ternyata tidak bisa seempuk dengan rival-rivalnya. Kalau kita bandingkan misalnya Honda HR-V, itu masih terasa lebih empuk. Sementara di CX-3 ini bisa dibilang bantingannya firm ya, kategorinya firm, mungkin seperti mobil Eropa, tapi tidak begitu empuk. Bicara soal harga, CX-3 1.5 Sport dihargai 339,9 juta. Artinya mobil ini berselisih sekitar 114 jutaan dibandingkan varian 2000 cc-nya yang mencapai sekitar 400 jutaan ke atas. CX-3 terbaru juga sekelas sekarang dengan varian Honda HR-V ya. Harganya setara sekitar 330 jutaan. Artinya mobil ini menjadi pilihan SUV yang cukup menarik di segmen SUV kompak 1500 cc. Bicara soal tampilan, mobil ini memang membawa pengaruh hatchback yang begitu kental ya. Sebagai SUV kompak, mobil ini masih terasa sangat hatchback. Bisa dilihat dari bentuk bodi yang rendah, kemudian bahasa desain yang mirip dengan Mazda 2. Namun memang Mazda CX-3 1.5 menjadi pilihan menarik di segmen SUV kompak. Tak salah Mazda memberikan tagline Your First Mazda SUV, sebab mobil ini bisa menjadi awal bagi Anda yang ingin merasakan SUV Mazda seperti CX-5, CX-30 maupun CX-9 yang paling tinggi. Mobil ini masih didatangkan secara utuh dari Jepang, sementara yang CX-3 2000 cc dari Thailand. Sehingga mungkin dari build material dan kualitinya ada perbedaan sedikit, namun memang secara umum masih sama dengan Mazda sebelumnya. Oke, terima kasih sudah menonton video berikut ini. Bagaimana menurut Anda CX-3 1.5 ini? Apakah cocok begitu jadi SUV entry level dari Mazda? Sampaikan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video berikut. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dah.